ini harus ada trigger dari PLN. Nah, ini ya triggernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Cepat, yaitu channel yang berisikan tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam segala bidang dan untuk semua usia dan semua kalangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, sistem off-grid dengan on-grid. Di pembahasan ini kita akan bahas detail mengenai perbedaannya, itu mulai dari partnya, sistem kerjanya, sampai nanti contoh implementasinya. Perbedaan dasar dari on-grid dan off-grid ini, kalau kita bicara masalah off-grid, yaitu sistem off-grid ini tidak perlu adanya jaringan daya, utilitas atau PLN, yaitu bekerja dengan cara menyimpan tenaga surya dalam baterai untuk digunakan ketika jaringan listrik mati atau jika tidak ada jaringan. Jadi prinsip dasarnya adalah untuk off-grid ini menggunakan baterai yang kemudian baru digunakan. Sedangkan on-grid ini mutlak harus ada daya yang dari PLN atau utilitas, karena triggernya on-grid ini dari utilitas atau PLN yang tersedia. Jadi sistem kerjanya on-grid ini bekerja tandem atau sinkron dengan daya PLN. Nah, kalau kita lihat perbedaan dasarnya, kalau kita buat tabel seperti ini, contohnya adalah ini equipmentnya ya, dan ini sistem off-grid, ini on-gridnya. Jadi kalau kita lihat di sini solar power udah pasti semuanya ada ya, baik off-grid maupun on-grid semuanya ada di sini. Terus kalau grid dari PLN, kalau off-grid ini nggak perlu nih, ini tidak perlu. Jadi artinya apa tadi yang kita lihat di sini ya, ini sistem off-grid ini independen karena nanti sistemnya disimpan di baterai baru kemudian digunakan. Sedangkan on-grid ini trigger harus ada power dari PLN ya, yang bekerja secara bersamaan dengan PLN. Nah, kalau bicara masalah equipment yang lain atau part yang lain, yaitu controller. Kalau off-grid ini udah pasti mutlak ada controllernya. Nah, kalau on-grid ini maksudnya kita bilang tidak ada di sini karena biasanya nanti ini controllernya jadi satu dengan grid tie ya. Jadi nanti di inverternya ini jadi satu, ada controller di situ. Sedangkan untuk yang off-grid ini benar-benar controller yang digunakan. Nanti kita jelaskan ya detail seperti apa sistemnya yang di off-grid. Grid tie, yaitu grid tie inverter ini tidak ada karena ya kembali lagi ini tidak ada gridnya atau tidak ada sumber daya dari PLN ini tadi, jadi tidak perlu ada grid tie-nya. Nah, ini kalau on-grid mutlak ada ya, kita lihat di sini. Terus baterai kalau off-grid udah pasti harus ada karena sistem off-grid ini independen. Jadi power yang dihasilkan dari PLTS ini disimpan di baterai. Diagramnya seperti apa off-grid atau sistem kerjanya? Ini kita lihat, ini solar power ya, tadi ada tentunya. Terus di sini baru ada controller. Controller, tugasnya controller ini adalah mengatur ya sumber solar power atau solar panel yang ada di sini diterima oleh controller ini, baru kemudian disalurkan ke baterai. Nah, baru disalurkan ke baterai untuk disimpan. Nah, kenapa di sini ada simbol dua arah ya, masuk dan keluar dari baterai? Karena controller ini mengatur juga beban yang akan dikeluarkan oleh baterai. Nah, seperti ini. Jadi sistem kerja adalah solar panel masuk ke dalam controller, controller masuk ke dalam baterai, baterai kemudian masuk ke dalam controller lagi, baru disalurkan ke pemakaian. Nah, sistem kerjanya seperti itu. Bahkan ini controller ini juga mengatur bisa dengan LDR ya, light delay relay yang menggunakan LDR. Jadi apa maksudnya? Pada saat kondisinya sudah gelap, dengan otomatis controller ini akan menyalurkan tegangan listrik ke beban secara otomatis. Begitu pula kalau seandainya nanti sudah ada cahaya atau ada matahari, dengan otomatis controller ini akan memutus tegangan yang menuju ke beban. Ini adalah sistem atau diagram untuk off-grid. Nah, bagaimana dengan yang on-grid? Kita lihat di sini untuk on-grid. Nah, sistem on-grid itu seperti apa? Nah, ini sistemnya adalah seperti ini solar powernya.
Setelah itu masuk ke dalam grid tie ya, grid tie. Dari grid tie di sini baru ke pemakaian. Nah, sistem on-grid ini seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini harus ada trigger dari PLN. Nah, ini ya triggernya, namanya juga grid ya. Jadi harus ada source atau ada sumber dari utilitas atau dalam hal ini dari PLN. Ini seperti ini gambarnya. Kalau kondisi normal ya, kita nanti bahas satu-satu. PLN masuk ke jaringan gedung melalui meteran, dan setelah itu baru masuk ke beban. Nah, ini solar power juga seperti itu. Jadi energi PLTS-nya masuk ke dalam grid tie, baru kemudian ke pemakaian. Nah, di sini ini kenapa ada bolak-balik di sini ya. Jadi sistemnya ini sudah lengkap. Biasanya on grid ini kita pasang dengan ekspor import meteran ya. Artinya apa? Jadi kenapa di sini ada dua arah begini? Jadi maksudnya adalah pada saat beban berkurang dan PLTS ini melimpah, maka nanti powernya atau dayanya akan masuk ke jaringan PLN atau kita ekspor ke PLN yang dalam hal ini sudah dilengkapi dengan meteran. Dengan begitu artinya kita menjual energi listrik PLTS ini ke PLN yang sudah diukur berdasarkan daya yang kita suplai ke PLN menggunakan meteran ekspor import ini. Nah, begitu nanti kondisinya bebannya lebih dan PLTS ini tidak bisa support 100%, maka PLN di sini akan tandem dengan PLTS untuk suplai ke beban listrik di suatu gedung tersebut. Nah, ini adalah sistem on-grid ya Bapak Ibu. Untuk lebih detailnya mengenai pembahasan sistem on-grid, Bapak Ibu bisa lihat link di atas ya. Bisa lihat link di atas bagaimana sistem on-grid itu. Kita nanti juga perlihatkan contoh ekspor importnya, bahkan kita bisa perlihatkan contoh rekening listrik yang ada ekspor importnya. Nah, implementasinya seperti apa? Ini kalau kita lihat off-grid ya, ini off-grid. Ini contohnya adalah sederhana, lampu sederhana menggunakan solar power yang digunakan hanya untuk malam hari. Jadi di sini kita lihat solar powernya di sini, terus masuk ke dalam baterai ke sini. Setelah itu baru kemudian dipakai di lampu lobi. Nah, sistem ini atau off-grid ini biasanya digunakan untuk di lampu penerangan luar seperti ini nih. Nah, ini seperti ini. Ini banyak banget ya, banyak. Bahkan kita jumpai di tol-tol ya. Ini ada beberapa terpasang. Ini adalah solar powernya, ini lampunya, dan ini adalah baterainya. Nah, ini juga sama ya, ini lampunya nyala, kondisi malam, ini baterainya. Nah, bagaimana cara menghitung kapasitas baterai dan kapasitas solar power? Ini kita bisa lihat link di atas ya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat linknya, cara hitung kapasitas solar power dan kapasitas baterai. Implementasi on-grid biasanya di gedung-gedung atau bangunan yang cukup besar. Nah, ini adalah solar powernya yang bisa dipasang di atas atap atau dibikin seperti kanopi begini. Nah, ini adalah grid tie inverternya. Ya, dari sini baru nanti akan ditandem ke jaringan yang dari PLN atau sumber utama. Ya, jadi seperti prinsip dasarnya. On-grid ini bekerja secara tandem dengan sumber utamanya atau biasanya dengan PLN. Nah, itulah contoh untuk implementasi on-grid. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.